mengunjungi Agus Yusuf Endang Krisno, maestro pelukis difabel yang mendunia asal Madiun. Berikut adalah wawancara dengan Agus Yusuf di kediamannya di Madiun beserta beberapa karya dan kisah-kisah sukses yang inspiratif bagi para pelukis Indonesia. Ya, alhamdulillah sudah sampai di sini. Nama lengkap saya Agus Yusuf Endang Krisno Raden. Oke, dan ini adalah hasil karya beliau, beberapa lukisan dari goresan Indra Pengecap, luar ya. Saya melukis mulai sejak kelas 2 SD. Kelas 2 SD, Ya, udah bisa lukis ya? Memang ada minat khusus? Enggak ada, tapi awalnya kan coret-coretan itu nampaknya kok bagus. Nah, kebetulan waktu SD kelas 5 saya diikutkan lomba lukis waktu Orde Baru itu juara 1. Melahirkan saya aslinya saya kan 1963. Oh, Masya Allah, Ya, 63 SD ya. itu 82. Oke, SD mana Pak dulu? Ya, SD mana? SD Sidomulyo Sawahan Madiun. Madiun. Iya. Wah, putra daerah. Dan sejak itu nyenengan aktif ikut lomba ya. Iya. SD di Sawahan Madiun terus? SD Sidomulyo Sawahan ikut lomba juara 1 di tingkat kecamatan itu juara 1 lagi, tingkat kabupaten juara 1. Berarti sejak itu ikut lomba terus. Habis itu saya di SMP, nah itu nggak ada lomba. SMP mana nih Mbak? SMP Jiwan. Oh, Jiwan, Madiun juga. Iya. Oke. Terus? Nah, habis SMA? itu nggak ada lomba, terus saya mau SMA, kebetulan adik saya di STM, yang satu di SMP, ternyata saya off, tapi lulus dari SMP. Oke. Alhamdulillah tahun 88, Ah? ya saya ada informasi kumpulan pelukis mulut dan kaki yang berpusat di Switzerland. Saya dapat informasi itu dari tetangga, dari majalah Hai. Oh, masih ingat ya majalah Hai zaman kita dulu. Iya, masalah itu. Kemudian saya nyoba ya apa-apa cari kerjaan itu dari yang ngasih tahu informasi itu, mungkin rezekimu di sini. Lantas saya nyoba 1 bulan ada respon dari Yayasan Amfa dulu di sini ada di Indonesia ada perwakilan di Jakarta. Pelukis mulut dan kaki. Iya, khusus pelukis mulut dan kaki. Kalau yang difabel kemampuan kakinya nggak ada, dia pakai tangan itu nggak bisa diterima. Nggak bisa? Iya. Oke. Khususnya mulut and foot. Khusus mulut ya. Iya. Foot and foot Iya, ya. ya, Oke. alhamdulillah tahun 89 saya bisa diterima di Oh, Switzerland. Ya. Jalan ke sana? Enggak, dari perwakilan dari sana, Mr. Heng dan Mas Begel datang ke sini untuk membuktikan bahwa si Peramal Indonesia itu benar-benar atau cuma rekayasa. Itu disaksikan di Hotel Hyatt Jakarta. Oh, Masya Allah. Habis itu sebulan kemudian, alhamdulillah bisa diterima tahun 89. 89. Ya. Terus habis dari situ langsung berkarir nih. Habis itu kita mulai karir ya, tapi masih kurang, masih lukisannya masih mentah lah. Terus dikasih apa? Maksudnya donasi dari sana untuk mengembangkan lukisannya itu. Oke, teknik menulis dan lain-lainnya itu dikasih ya. Peralatan, ya itu cat segala macam, yang penting karyanya bisa naik. Makanya penilaiannya kan tiap tahun perkembangannya biasa. Berarti jenengan sampai sekarang berada di bawah naungan Yayasan Mulut dan Kaki Pelukis ya? Iya. Oke. Tuh, terus 20 tahun kemudian saya baru bisa diangkat sebagai asosiat. Awalnya kan dari student member. Oke. Selama 23 tahun saya baru bisa diangkat asosiat. Asosiatnya sudah anggota di situ. Ya alhamdulillah di situ nanti kita sudah ada seumur hidup dijamin. Oke. Berarti dapat gaji seumur hidup ya. Yang gaji juga AM itu kan asosiasi. Apa Pak namanya? AMFPA Association of Mood and Food Painting Arts. Of Mood and Food and Mood. Painting Arts. Painting Arts. Oh, ada artsnya. Oke. Masya Allah, berarti ini presiden bagus ya buat teman-teman difabel, terutama yang mood and food ya, untuk di seluruh Indonesia. Kalau ada teman-teman yang kayak gitu, ngubungi Bapak bisa dong, misalnya bisa, mau dikembangkan. Asal dia benar-benar
berbakat, Oke. lukisannya ya meskipun belum bagus tapi benar-benar punya bakat, insya Allah bisa. Tes bakatnya seperti apa, Pak? Tes bakatnya itu persyaratannya kan surat dokter spesialis untuk menerangkan difabelnya itu kecelakaan atau sejak lahir atau sakit. Habis itu surat keterangan dari orang tua, izin orang tua, terus 6 lukisan yang orisinal. Oke, dari ini ya karya sendiri persyaratan ya. pertama dari yayasan. Oke. Dan sampai sekarang ibu kota yayasannya masih ada di Switzerland. Switzerland ya. Oke, belum ada di tempat lain ya. Belum, memang pusatnya di situ. Tapi Kalau Jakarta cabang aja nih. Jakarta dulu itu cabang untuk publisher. Jadi hasil lukisan saya itu nanti dikirim ke Yayasan Amfa Pusat. Oke. Habis itu nanti semua dari publisher seluruh dunia untuk mencetak lukisan itu beli di yayasan Publisher. sana. Ya, beli di pusat untuk dicetak di suatu. Oh, di pusatnya harus ke Switzerland dulu, Switzerland dulu. baru dipublisher di Jakarta. Baru di mana yang masuk seleksi dulu, aku masuk seleksi dari publisher mana-mana dari Singapura, Malaysia itu yang negaranya ada publisher beli di situ. Ya, setelah bagian itu nanti untuk gaji yang bunganya Dari ini ya, selain dari donasi mungkin ya. iya. Ada ya, tapi yang ngatur semua sudah di Switzerland. Dari Ya. sana, jadi lukisan Pak, saya. ini boleh nggak kita tahu nih, kalau Bapak kan pelukis profesional sekarang ya? Ya, alhamdulillah. Oke, paling mahal lukisannya berapa nih Pak? Ya, kurang lebih ada sekitar 25. 25 juta. Pernah judul apa nih? Kalau 25 belum sekitar 20. Oh 20. Yang pernah laku apa nih Pak judulnya? Laku kemarin itu lukisan panen raya. Panen Raya. Kayak gitu tuh. Nah, Kayak ini nih ya. Iya. Ini Panen Raya kan? yang Oke. sering itu orang Malaysia. Orang Malaysia. Oke. Untuk membuat satu lukisan kayak gini nih butuh berapa lama? Kalau ukuran dibaratkan ini 80 kali 1,5 itu kurang lebihnya sekitar 1 bulan. 1 bulan ya? Yuh, mikirnya. Inspirasinya dapat dari mana nih Pak? Iya, ya kita gabung-gabung itu. Awalnya kan inspirasi dari kalau mau jelang panen raya kan kepikir sawah itu. Oh gitu. Duduk menung, kalau sore terus menikmati. Oke. Lukisan ini yang benar-benar kalau dekat pagi itu gimana, kalau agak jauh gimana, kalau jauh sekali posisinya lukisannya kayak apa gini gitu loh. Jadi tahu realisnya, terus makin jauh semakin jauh. Berarti ini memang hasil penglihatan penuangan Iya, gitu ya. renungan lah Oke. dibantu dengan foto Betul. untuk realis, Realisnya. Berarti jenengan alirannya realis ya. naturalis realis. Naturalis, realis ya. Itu pelukis dari Belanda, Monamil. Monamil. Iya. Oke. Kalau dari Indonesia Dari Indonesia itu almarhum Basuki Abdullah. tetap Basuki Abdullah. Dia surrealis loh. Iya, Ya. iya. Oke. Ada pengaruhnya nggak Basuki Abdullah buat jenengan? Ya nggak ada kayaknya Nggak ada, tapi mengagumi aja gitu ya. Kalau coraknya, goresan itu saya dari Monalis. Oke. Kira-kira kesulitan apa nih Pak? Yang paling membuat jenengan nggak bisa selesai nih? Nggak selesai kenapa nih? Ya kalau nggak selesai itu biasanya kita itu kalau ada urusan apa mungkin agak ribet itu biasanya kalau melukis itu dipaksakan melukis itu suram. Oh iya. Warna Ada ini ya, goresannya terpengaruh ya. Warna terpengaruh. Berarti hati bener-bener ikut Ya. terlibat banget ya hati ya. Ada problem dikit gitu. Nggak boleh ada problem. Ya nggak boleh, makanya mending kita nggak usah ngelukis. Saya nyoba saya ngelukis itu. Kenyataan hasilnya itu Suram. suram. Oke, baru tahu. Tak pikir kan sesuai pesanan. Harus fresh bener. Kalau fresh malah lebih cepat. Karena mood ya. Mood. Oke. Tapi kalau kita ya nggak nunggu mood, kalau kan sudah kerjaan pada pencarian sehari-hari ya harus kerja selesai. yang halal. Jadi tiap pagi saya usahakan pegang puas paling enggak 2 jam 3 jam. Dan itu tidak sampai menjadi, kalau pelukis kan nih writer's block. Ya. Gitu. Kalau penulis apa painting block. Iya, tidak. Nggak boleh ada writer's block ya. Oke. Apa resepnya jenengan untuk segera mood dari ketidakbisaan melukis? Resepnya ya utamanya kita harus fresh, santai, tuh sambil dengerin musik. Ya saya orang Jawa ya musik
campur sari apa Oh itu lebih gitu. mantap. Suka campur sari dong. Iya. Siapa nih Pak campur sari? Ini kan. Ya itu. Ini kan ya. Anak sini. Iya, yang baru-baru itu. Oke, berarti ini nih resepnya. Jadi pikiran harus fresh, bahagia, baru menuangkan. Menghilangkan capek sambil lukis sama sari yang lukis. Nggak boleh marah. Nggak boleh marah. Oke, kalau marah berpengaruh ya. Iya, pengaruh besar. Pernah gagal nggak Pak? Kalau kita pakai cat minyak itu ya pernah gagal, tapi kan bisa ditempa lagi. Iya. Menunggu kering ditempa lagi, akhirnya bagus. Bisa goresan lagi. Iya. Ya. Oke, apa resepnya untuk pelukis pemula agar dia juga satu produktif, dua goresannya masuk kategori dinilai bagus oleh Ya, pelukis pemula itu makanya kita dikasih dana dari sana untuk entah itu cari guru atau apa segala macam, harus ada perkembangan dari tahun ke tahun. Oke, dengan Pak Agus dari rumahnya di Madiun. Sidang Pelukis Indonesia khususnya yang difabel, jangan patah semangat, tuangkan inspirasinya sesuai bakatnya. Insya Allah walaupun kita nggak di Yayasan AMPA, itu kalau sudah lukisannya matang, insya Allah banyak yang gemar. Karena saya juga sering dari orang di waktu pameran di Jogja, di Semarang juga itu mensupport, khususnya dari teman-teman yang difabel. Oh iya, ada berapa nih Pak orang Indonesia? Ada 9 tapi sudah meninggal 2. Tinggal 7. 7 termasuk jenengan ya. 7 harimau pelukis Indonesia. Wah, keren. Sumbangan Pak Agus dari Madiun untuk Anda. Ini adalah Pak Agus. Salam.